Making disciples, transforming lives. Saudara, apa yang saya suka dari worship night adalah ada sesuatu yang beda. Ketika kita berkumpul menyembah Tuhan dan ketika waktu itu tidak terlalu cepat lalu kita bisa masuk lebih dalam hadirat Tuhan, di situ ada momen di mana Tuhan itu menyatakan hadiratnya. Sekalipun saudara, beberapa di antara Anda mungkin lebih sulit untuk masuk atau butuh sedikit waktu lebih lama untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mungkin karena distraction, Anda hadir, saudara mungkin gara-gara macet Anda tiba di sini, pikiran Anda mungkin masih melanglang buana. Tapi kenyataan saudara, ketika kita menyembah Tuhan ini kira-kira hampir 50 menit. Ada sebuah momen ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, hati kita terfokus kepadanya, pikiran kita terfokus kepadanya, disitulah Tuhan hadir. Apalagi, saudara, di momen worship night seperti ini, jemaat itu datang dengan sebuah ekspektasi, datang dengan sebuah pengharapan akan hadirat Allah. Itulah yang membuat bahkan sebelum momen worship night itu dimulai, kita sudah bisa merasakan hadirat Tuhan bukan seolah-olah, sudah ada di gedung ini. Tadi waktu dalam perjalanan istri saya sempat cerita di worship night minggu lalu, 2 minggu yang lalu di Puri. Bahkan sebelum dimulai ketika istri saya jalan di lorong ya menuju ke tempat green roomnya kita saudara. Istri saya sudah bisa merasakan ada atmosfer hadirat Tuhan yang pekat saudara. Itu dari mana? Itu karena jemaat itu sudah datang dengan sebuah pengharapan untuk jumpa dengan Tuhan. Kehausan seperti inilah yang menarik hadirat Tuhan. Katakan amin. Jadi ini bukan tentang pembicaranya, tapi ini tentang kehausan dan kelaparan akan hadirat Allah. Itulah sebabnya warna dari worship night kita itu adalah hadirat Allah. Kita nggak boleh lupa akan hal itu. Amin saudara. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Kita akan sedikit belajar firman Tuhan. Karena waktu saya sangat singkat. Coba kita sama-sama buka di Daniel pasal yang kelima, kita baca ayat 25 sampai 28. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel urfasin. Dan inilah makna perkataan itu, mene titik 2. Artinya, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel. Tuanku ditimbang dengan raja dan didapatinya terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saya akan sedikit jelaskan arti dari ayat ini. Atau konteks dari satu perikop itu saudara. Daniel pasal 5 ini bicara mengenai Raja Belsasar. Katakan Raja Belsyazar. Siapakah ini? Ini adalah keturunan dari Raja Nebukadnezar. Saudara, kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar itu Raja Babel, Babilonia telah menaklukkan Israel. Karena Israel telah membangkang daripada Tuhan. Sehingga dari sejak waktu itu mereka ada di bawah kuasa dari Raja Babilonia atau Babel. Dan ketika beralih kepada keturunannya, menurut sejarah Raja Belsyazar ini bukan anak langsung, tapi ini keturunan keberapa. Nah Raja Nebukadnezar itu pernah merampas perkakas bait suci. Jadi alat-alat suci, perkakas-perkakas suci yang dipakai untuk ibadah di dalam kemah pertemuan atau di dalam bait suci, itu dirampas. Itu adalah barang-barang yang diurapi atau disucikan, dikuduskan, dikhususkan untuk Allah. Nah ketika sampai pada zaman Raja Belsyazar ini satu kali bikin pesta, minum-minum anggur, mabuk-mabukan bersama dengan istri dan gundik-gundiknya. Tapi yang luar biasa, raja ini kelewatan kurang ajarnya. Ternyata dia minum mabuk-mabukan itu menggunakan cawan atau perkakas-perkakas yang sebetulnya digunakan untuk ibadah atau di bait suci. Karena saking kurang ajarnya, setelah di tengah mereka itu pesta atau lagi mabuk-mabukan, tiba-tiba turun jari menulis di dinding
bertuliskan Mene Mene Tekel Urvasim. Terkejutlah termasuk Raja Belshazzar ini, saudara, kaget, ketakutan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Permaisurinya, itu bisa jadi itu ibunya atau neneknya, memberikan dia itu penghiburan. Jangan takut. Karena di sini ada seseorang yang penuh dengan roh dan penuh dengan hikmat Allah, yang bisa mengartikan tulisan di dinding itu apa. Karena ada jari yang nulis di dinding itu, saudara. Secara supranatural. Namanya adalah Daniel. Lalu dipanggillah Daniel. Lalu apa yang terjadi? Raja itu berkata, Daniel, aku akan memberikan kamu hadiah. Dan kamu akan aku angkat menjadi petinggi atau penguasa tingkat keberapa begitu ya. Tapi Daniel menolak berkata, simpan saja hadiahmu itu tuanku raja, tanda seru. Ditolak mentah-mentah. Saya akan mengartikan ini arti. Tapi sebelum mengartikan, saudara, Daniel itu menegur Raja Belshazzar dengan menceritakan, engkau punya ayah, ayah itu maksudnya nenek moyangmu, Raja Nebukadnezar itu pernah dikaruniai kuasa demikian luar biasa. Ya, ayahmu atau kakekmu itu pernah diberikan kuasa yang luar biasa oleh Tuhan. Demikian rupa besar karena Tuhanlah yang meninggikan. Dan karena kuasa ini demikian rupa besar, satu kali Nebukadnezar pernah tinggi hati. Dan gara-gara dia tinggi hati, terdengar suara dari langit. Dia akan hidup seperti binatang di padang atau di kebun. Seperti binatang, makan dari embun, makan rumput untuk sekian masa. Sampai akal budinya kembali atau menjadi waras kembali. Lalu dia mengakui bahwa segala sesuatu, kuasa itu hanya datang dari Tuhan. Jadi leluhurmu itu pernah sombong dan direndahkan sama Tuhan. Dan kenapa engkau gak belajar dari itu? Singkat cerita, saudara, dia mengartikan. Arti dari Mene Mene Tekel Urvasim adalah ternyata masa hidupmu, masa pemerintahanmu sudah dihitung oleh Tuhan dan sudah diakhiri. Dan engkau sudah ditimbang oleh Allah dengan racanya Tuhan, dengan timbangannya Tuhan. Dan engkau didapatinya terlalu ringan. Dan sebentar lagi kerajaanmu akan dipecah menjadi dua. Yaitu menjadi kerajaan, menjadi di bawah pemerintahan Media dan Persia. Dan pada malam hari itu saudara, tergenapilah kata-kata Daniel. Saudara, di bawah pimpinan Kores, pemerintahan atau kerajaan Persia menyerang Babilonia. Dan hari itu juga karena memang pertahanannya sangat lemah. Ya, tidak ada perlawanan yang berarti. Singkat cerita, kekuasaan dari Belshazzar berakhir, Babilonia berakhir. Jadi tulisan di dinding itu menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Babel. Lalu diganti oleh kekuasaan Media dan Persia. Poinnya apa, saudara? Ternyata masa kehidupan kita ini juga dihitung sama Tuhan. Hanya bedanya dengan Raja Belshazzar, kalau hari ini Anda masih ada di gedung ini, berarti kehidupan kita memang sudah dihitung oleh Tuhan, tapi belum diakhiri. Karena waktu itu sudah diakhiri. Siapa itu? Raja Belshazzar. Kalau hari ini Anda masih hidup, berarti kita, Anda dan saya masih punya kesempatan. Katakan amin. Pertanyaannya, kalau kita ini diukur, ditimbang dengan timbangannya Tuhan, kira-kira apakah kita didapatinya berbobot atau terlalu ringan? Banyak orang merasa bahwa aku ini sudah hebat, aku ini orang sukses, ya bisnisku ini bertambah-tambah. Aku ini punya power, punya kekuatan. Aku ini punya kekuasaan, jabatanku tinggi. Aku punya banyak jasa. Saudara, yang terpenting di sini adalah bukan kita mengukur hidup kita dengan ukuran atau timbangan kita sendiri. Tapi yang terpenting adalah kalau Tuhan itu pakai timbangannya Tuhan sendiri, kira-kira kita didapati yang berbobot atau terlalu ringan.
Kenyataan banyak orang Kristen kenapa kok mudah ikut arus? Karena mereka terlalu ringan, saudara. Hari ini menjadi renungan kita bersama. Kalau Tuhan menimbang kita dengan timbangannya atau dengan racanya Tuhan, kira-kira kita itu kedapatan terlalu ringan atau berbobot. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu bagaimana kita itu bisa membangun atau mengisi kehidupan kita supaya kehidupan kita ini berbobot di hadapan Tuhan? Tidak ada cara lain. Waktu saya renungkan, tidak ada cara lain. Kita harus belajar dari firman Tuhan, lalu kita harus mencari tahu segala sesuatu yang Tuhan anggap penting, harus kita anggap penting. Saya ulangi. Kalau firman Tuhan itu menunjukkan ada sesuatu yang Tuhan itu anggap penting, maka apa yang Tuhan anggap penting itu harus jadi yang utama dalam kehidupan kita. Katakan amin. Supaya suatu kali kelak, waktu kita menghadap kepada Bapa, lalu hidup kita ini diukur, Bapak Ibu, kita kedapatan tidak terlalu ringan. Halo amin. Tengok kanan kiri katakan, kamu masih punya kesempatan. Kalau Anda merasa bahwa Anda masih punya kesempatan, jangan pernah merasa Anda bisa hidup selamanya. Karena satu kali hidup kita akan diakhiri. Satu kali masa hidup kita akan berakhir. Semua orang itu akan mati satu titik. Dan Anda semua tidak ada yang tahu kapan masa hidup Anda diakhiri. Oh tenang Pastor Fuji, saya masih muda, waktu saya masih jauh. Saudara, ini bukan nyumpain yang jelek-jelek. Tapi syarat untuk mati itu gak harus tua loh Bapak Ibu. Saya pernah mengubur orang remaja pernah, bayi pun pernah. Saudara, tapi saya doakan kita semua panjang umur. Dalam nama Yesus. Amin. Nah bagaimana pertanyaannya kita mengisi kehidupan kita itu berbobot. Sebetulnya ada 3 hal yang saya mau bagikan. Saya langsung kasih tahu aja ya, 3 hal ini lalu saya akan jabarkan. Yang pertama adalah mengenal Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Yang ketiga adalah melayani Tuhan. 3 hal inilah yang ketika kita selidiki Alkitab, inilah yang Tuhan wahyukan. Yang pertama saudara, Yeremia pasal 9 itu mengatakan begini, luar biasa sekali. Ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jadi yang pinter, yang pandai jangan bermegah karena kepandaiannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Kalau saudara punya power, punya kekuasaan, jabatan tinggi, jangan bermegah karena itu. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, titik 2. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah yang menunjukkan kasih setia itu kebaikan. Keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Yeremia, konteks Yeremia waktu itu dia lagi meratapi kebobrokan moral dari bangsa Israel. Mereka itu orang-orang yang tidak setia, mereka bahkan menjadi pengkhianat, bahkan mereka gak bisa dipercaya sama saudara sendiri karena mereka semua itu pengkhianat. Bukan hanya itu, mereka itu penuh dengan dusta dan tipu muslihat mulutnya. Dan lebih dari itu mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, terus menerus hidup dalam dosa, tidak mau bertobat. Bahkan mereka itu menolak Taurat, menolak firman. Itulah sebabnya Yeremia itu meratapi, lalu dia kasih sebuah, kalau orang komedian itu ada punchline. Ada sebuah message yang orang Israel harus dengar, yaitu dia ngomong begini. Semua yang pintar jangan bermegah karena kepintaranmu. Semua yang punya power, kekuasaan, jangan bermegah karena kekuasaanmu atau kekuatanmu. Kalau engkau kaya, jangan bermegah karena kekayaanmu. Sebab itu semua
ternyata bukan hal yang penting di mata Tuhan. Ternyata yang terpenting adalah ketika engkau memahami dan mengenal Tuhan. Dan ketika engkau memahami dan mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu kelakuannya adalah menunjukkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, maka orang yang memahami dan mengenal Tuhan, maka perilakunya itu akan menunjukkan kebaikan, keadilan, dan hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Saya ulangi, orang yang mengenal dan memahami Tuhan, itu buktinya adalah mereka akan jadi seperti Tuhan. Tuhan yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan keadilan, berlaku adil maksudnya, dan penuh dengan kebenaran. Maka orang yang mengenal Tuhan itu kelakuannya akan seperti Tuhan. Mereka akan hidup di dalam perilakunya akan menunjukkan kebaikan, penuh dengan keadilan, dan mereka juga hidup dalam kebenaran. Itulah message-nya Yeremia. Bapak Ibu, ini dikonfirmasi sama Hosea. Hosea ini nabi yang lebih dulu sebelum Yeremia. Hosea ini pernah bernubuat begini, saudara. Coba kita buka sama-sama, baca sama-sama Hosea 4, ayat yang ke-6. Dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ayat ini adalah punchline dari ayat-ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Saya bacakan sekilas ya. Dikatakan begini, ayat 1, Hosea 4 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada apa saudara? Pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung bla 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 bla. Di ujungnya Hosea berkata umatku itu destroyed atau hancur binasa karena tidak mengenal Allah. Ini ayat sebetulnya agak serem. Kenapa? Karena ayat ini berbunyi, alasan orang itu hancur hidupnya, itu karena tidak mengenal Allah. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris itu pakai kata lack of knowledge. Kurang pengetahuan atau kurang pengenalan. Berarti seseorang yang kurang mengenal Tuhan, hidupnya akan hancur. Serem loh. Nah sekali lagi, kenapa orang Israel hancur hidupnya? Bukan karena mereka membunuh, mengutuk, berdusta, mencuri, berzina. Saudara, tapi mereka hidupnya hancur itu karena kurang mengenal Tuhan. Karena mereka kurang mengenal Tuhan, lahirlah perbuatan-perbuatan dosa tadi. Saya ulangi, Alkitab gak ngomong, umatku binasa karena mencuri, membunuh, berzina, enggak. Umatku binasa itu karena kurang mengenal Tuhan. Lack of knowledge. Dan gara-gara mereka kurang mengenal Tuhan, makanya hidup mereka hancur, perilaku mereka penuh dengan segala kejahatan. Hidup mereka penuh dengan kehidupan dalam dosa. Bayangkan betapa seriusnya mengenal Tuhan. Nah menariknya di sini, perhatikan Bapak Ibu. Terjemahan bahasa Inggris pakai kata lack of knowledge, katakan knowledge. Knowledge itu kan pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia pakai kata mengenal. Ternyata dalam bahasa Ibraninya, kata knowledge atau kata mengenal di situ, ternyata pakai kata yada, katakan yada. Arti dari kata yada, itu adalah mengenal karena mengalami dan memiliki hubungan yang dekat. Bukan sekedar pengetahuan intelek. Kata yada itu artinya mengenal. Itu kata kerja. Kata bendanya itu adalah da'at. Katakan da'at. Nah kata Ibrani, tulisan Ibrani da'at itu seperti kayak huruf Cina gitu loh.
Huruf Mandarin itu kalau dipisah-pisah itu bisa punya arti. Ternyata kata Daat itu akarnya ya ada huruf Dalet dan ada satu huruf lagi. Itu kalau digabung jadi Daat, ternyata itu maknanya dua. Artinya pintu dan mata. Katakan pintu mata. Apa maksudnya? Ternyata begini loh. Ternyata orang Israel pada zaman itu, kalau mereka itu masuk dalam tenda, tenda mereka itu nggak punya jendela. Satu-satunya cara untuk mereka itu bisa melihat keadaan di luar itu seperti apa, adalah mereka harus keluar melalui pintu tenda. Jadi pintu tenda harus dibuka, mereka keluar, lalu mereka harus mendongak ke atas dan sekeliling untuk melihat dengan mata sendiri keadaan di luar. Saudara, jadi dengan kata lain, pintu mata itu artinya kalau ingin melihat sesuatu di luar, engkau harus mengalami sendiri, engkau harus keluar dan melihat dengan mata sendiri, mengalami sendiri. Dan kalau misalnya ada tamu di luar tenda, maka saudara juga harus keluar, lalu saudara melihat orang itu sendiri. Makanya dalam konteks hubungan dengan orang lain, pintu mata itu artinya engkau harus mengalami orang itu sendiri. Dan karena engkau mengalami melihat dengan mata sendiri, maka engkau akan punya hubungan yang dekat dengan orang yang Anda temui tersebut. Jadi dengan kata lain, kata mengenal di sini itu bicara tentang Anda itu mengalami secara pribadi dan ada hubungan yang ada di dalamnya. Makanya ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah pengalaman, kedua adalah hubungan, yang ketiga adalah tindakan. Katakan pengalaman, hubungan, tindakan. Sementara pengenalan menurut banyak orang atau menurut pengertian kita, kata pengenalan atau pengetahuan itu sangat cetek. Kita itu hanyalah melihatnya itu sebagai pengetahuan intelek. Sementara kata pengetahuan atau pengenalan di Alkitab, bahasa Ibrani itu lebih berkata tentang Anda mengalami. Jadi Anda itu harus mengalami secara pribadi. Yang kedua ada hubungan di dalamnya, katakan hubungan. Berarti Anda itu gak cuma kenal dari jauh, tapi Anda ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang intim. Dan yang ketiga, itu harus diwujudkan dalam tindakan. Katakan tindakan. Tindakannya apa? Hidupmu berubah. Jadi kalau ada orang Kristen mengaku bahwa dirinya kenal Tuhan, mengalami Tuhan dan punya hubungan yang personal, yang intim dengan Tuhan, tapi kelakuannya tidak berubah, maka dia bohong. Itu cuman tahu, tapi dia nggak benar-benar kenal. Karena pengenalan akan Allah versi Alkitab itu selalu powerful dan mengubah hidup seseorang. Jadi kalau Anda itu betul-betul mengenalnya, hidupmu pasti berubah dan tidak bisa tidak. Saya ulangi, kalau Anda itu mengenal Tuhan secara pribadi, mengalaminya dan punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi, maka pasti hidup Anda berubah dan tidak mungkin tidak. Kalau ada orang Kristen ngomong bahwa aku mengenal Tuhan dengan cara aku mengalaminya dan aku punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi kalau hidupnya nggak berubah, maka dia bohong. Dia cuma tahu, tapi dia nggak kenal. Dia hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhan. Ada perbedaan antara tahu dan kenal, saudara. Itulah sebabnya sekalipun Anda itu bisa atau jago berdebat, Anda bisa menjabarkan eksistensi Alkitab atau eksistensi Tuhan. Bahkan Anda bisa mematahkan argumen orang ateis. Anda bisa menjabarkan tentang Tuhan kepada orang-orang yang anti Tuhan. Tidak berarti Anda kenal Tuhan secara pribadi. Bisa jadi Anda cuma tahu secara kognitif dan intelek, tapi Anda belum tentu kenal. Makanya kata yadah di sini itu bahasa Ibrani, itu dalam perjanjian lama.
itu punya padanan kata yang sama di terjemahan Perjanjian Baru, yaitu pakai bahasa Yunani. Itu pakai kata ginosko, katakan ginosko. Dua-duanya, yada itu dalam kitab Kejadian dipakai untuk menggambarkan menggambarkan hubungan intim antara Adam dan Hawa. Kata bersetubuh dalam kitab Kejadian pasal 1. Maaf ya kalau ada anak belum cukup umur, itu pakai kata yada. Artinya apa? New. Mengenal di situ itu adalah hubungan intim. Kata ginosko itu juga sama. Waktu Yusuf itu mengakui bahwa aku belum pernah tidur dengan si Maria, kata tidur itu maksudnya bersetubuh itu pakai kata ginosko. Berarti kata mengenal di sini kalau dalam bahasa Inggris itu pakai kata new, mengenal, know atau mengenal. Kenapa kok kata know itu digambarkan sebagai hubungan intim? Karena itulah esensinya. Makanya dengan Tuhan juga sama, pakai kata yang sama. Kita dengan Tuhan itu, saudara, kita itu harus mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan itu seperti anak intim sama papanya, orang tuanya, atau seperti suami istri. Punya hubungan yang dekat. Katakan amin. Satu kali Yesus pernah ngomong begini. Waktu saya tinggal 2 menit. Mau lanjut atau selesai? Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 23. Perhatikan. Pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah ginosko kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata banyak orang ngaku kenal Tuhan. Buktinya apa? Manggil Tuhan. Seolah-olah pernah nggak saudara itu ketemu sama teman saudara di mall. Saudara akan panggil-panggil, hey. Misalnya namanya itu Budi. Budi, Budi. Sementara Budinya nyaut, siapa kamu? Tuhannya, siapa? Aku tidak mengenal kamu, aku akan terus terang. Siapa itu yang manggil-manggil aku? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Aku kenal engkau, dengan kata lain begitu. Tapi Yesus terus terang, aku gak pernah mengenalmu. Apa maksudnya? Aku tidak pernah punya pengalaman berginosko denganmu. Berginosko itu artinya aku gak pernah punya hubungan yang real, yang dekat. Dan aku gak pernah punya pengalaman secara pribadi berinteraksi denganmu. Siapa kamu? Dan yang menarik, Yesus menghardik mereka dengan kata-kata, enyahlah hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Konsisten sekali. Orang yang gak kenal Tuhan, yang gak berginosko sama Tuhan, hidupnya akan terarah menjadi pelaku atau pembuat kejahatan. Saya ulang. Orang yang cuman tahu tentang Tuhan, tapi gak berginosko dengan Tuhan, gak mengenal atau mengalami secara pribadi, cuman tahu dari kata orang, cuman tahu dari kata pendeta tentang Tuhan, tapi gak punya yada atau ginosko dengan Tuhan, gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti hidupnya akan menjadi pelaku atau pembuat kejahatan. Makanya di sini waktu Yesus ngomong, aku gak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Makanya di akhir zaman, satu kali Paulus itu pernah memperingatkan Timotius, keadaan manusia di akhir zaman, orang akan mencintai dirinya, orang akan egois, mereka akan menjadi garang atau brutal, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu mengampuni. Orang-orang seperti ini adalah, saudara, mereka itu dikatakan secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Apa kekuatan dari ibadah? Mengenal Tuhan. Katakan amin. Waktu dia mengenal Tuhan, hidupnya berubah. Tapi kenyataannya kenapa ada banyak orang rajin ke gereja, ngaku kenal Tuhan, tapi kenapa kok hidupnya gak bisa berubah? Kenapa yang kecanduan tertentu gak bisa lepas?
Kenapa yang dia itu terikat sama dosa-dosa tertentu gak pernah ngalami kemenangan. Kenapa waktu dia itu punya kekuasaan, gajinya sudah gede 1,8 M per bulan. Tapi kenapa kok masih korupsi triliunan? Why? Kenapa? Saya nggak ngerti dia orang Kristen atau bukan. Tapi why? Kenapa ada orang-orang yang korupsi? Kenapa ada orang Kristen kok hidupnya nggak berubah? Kenapa kok nipu? Kenapa kok nyuri? Kenapa kok ngerampok? Why? Sederhana, karena orang itu nggak ginosko. Tidak mengenal Tuhan, dia hanya tahu tentang Tuhan secara intelek. Tapi dia nggak pernah punya pengalaman personal dengan Tuhan. Dia nggak pernah mengalami Tuhan secara personal. Dan dia tidak pernah punya hubungan yang real, yang dekat dengan Tuhan. Makanya bahaya saudara. Apa yang Nabi Hosea itu peringatkan itu bahaya. Umatku itu hancur hidupnya karena kurang mengenal Tuhan. Lalu Pastor Puji apa solusinya? Solusinya adalah Yakobus berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu dan sucikan hatimu. Hai orang-orang yang mendua hati. Katakan mendekat. Mendekat itu berarti harus sengaja. Lawan kata dari mendekat itu adalah hanyut. Saudara, kalau Anda menaruh sebuah kapal atau perahu kecil di sebuah sungai, maka perahu itu nggak akan ada di tempat yang sama. Kenapa? Karena perahu itu pasti hanyut kena arus. Kalau Anda itu tidak secara sengaja mencari Tuhan, Anda akan hanyut oleh arus dunia. Arus dunia ini selalu membuatmu otomatis menjauh dari Tuhan. Bukan hanya dunia kita itu bergumul, kita nggak hanya bergumul dengan berjuang melawan dunia, tapi kita juga berjuang melawan kedagingan kita. Kalau saudara nggak secara sengaja mendekat, melakukan sesuatu, punya niat dan mengambil keputusan dan mengambil langkah. Untuk apa saudara? Mendekat. Kalau Anda nggak sengaja pasang alarm, Anda nggak sengaja bikin sebuah rencana untuk membaca kitab suci Alkitab, kalau Anda nggak secara sengaja committed untuk ikut CG atau ikut ibadah, hari-hari ini ada banyak orang saudara, ibadah hari Minggu pun nggak jelas committednya di jam kebaktian keberapa. Kadang datang yang jam 7 pagi. Minggu depan jam 5 sore. Nggak apa-apa sih, tapi kalau beda-beda terus nanti ada masanya nanti, kali ini nggak usah ke gereja deh. Hujan, macet. Pasti begitu. Kenapa? Karena arus itu akan selalu membawamu turun ke bawah. Ada hukum gravitasi. Makanya pesawat itu baru bisa terbang kalau ada mesin dan bahan bakar. Dengan kata lain, kita hanya bisa mendekat kalau kita itu betul-betul niat ambil keputusan dan mengambil langkah nyata. Mendekat. Air panas kalau didiamkan pasti akan dingin. Gak akan terus-menerus panas. Itu sebabnya air panas harus terus dipanasi. Roh saudara itu harus dengan sengaja untuk mendekat mencari Tuhan. Kalau enggak Anda akan hanyut. Dan akibatnya apa saudara? Anda berhenti bertumbuh mengenal Tuhan. Anda cuma tahu tentang Tuhan. Anda hafal ayat Alkitab. Anda tahu tentang bahkan dari sejak kecil mungkin Anda ikut Eagle Kids atau sekolah minggu, gereja anak. Tapi waktu gede, ini buktinya saudara. Orang yang mengenal Tuhan, itu buktinya adalah terjadi perubahan hidup. Terjadi perubahan orientasi, prioritas di dalam hatimu. Terjadi hatimu itu tiba-tiba pengejaran hatimu berubah. Kalau dulu Anda kejar yang fana, keduniawian, kali ini Anda kejar kerajaan Allah. Hatimu itu mengalami perubahan nilai. Katakan amin. Kalau ini nggak berubah, makanya kenapa ada banyak orang Kristen sekalipun hafal ayat Alkitab tapi keduniawian. Kenapa? Karena hatinya memang nggak berubah.
Dia tidak mengenal Tuhan, dia hanya tahu tentang Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita ini nggak secara sengaja, saudara, Anda nggak mungkin bisa berkata, kalau memang Tuhan mau dekat dengan aku akan dekat dengan Tuhan. No. Itu nggak otomatis. Yang otomatis itu adalah Anda menjauh dari Tuhan. Itu otomatis. Kenapa? Karena itulah arah arus. Gravitasinya ke sana. Kalau Anda mau dekat dengan Tuhan, Anda harus melawan itu arus. Anda harus dengan sengaja mencari Tuhan. Komit hari Minggu. Aku mau kenal Tuhan. Komit di jam berapa Anda datang dan setia di situ. Komit cari Tuhan, katakan amin. Kalau saudara mau baca Alkitab habiskan 3 bulan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, berarti sehari itu 11 pasal. Halo amin? Aminnya mulai lemah. Enggak, saya enggak memaksa Anda melakukannya, tapi you have to do something, karena saya pernah melakukannya saudara. 3 bulan selesai Kejadian sampai Wahyu. Kalau memang Anda mau betul-betul melakukan langkah sengaja, gak usah 3 bulan. Oke, kalau gitu 1 tahun, gimana? Anda harus punya planning dan strategi. Karena kalau Anda gak melakukan, kalau Anda gak menjadi sengaja, kita pasti hanyut. Pasti hanyut sama arus dunia. Pasti hanyut sama arus kedagingan kita. Dan ujung-ujungnya, kita kehilangan ginosko dengan Tuhan. Dan tiba-tiba, loh kok hidup kita ini kok arahnya itu, kecondongannya itu agamawi ya. Maksudnya agamawi itu secara lahiriah menjalankan kekristenan kita. Tapi di luar, yang omong kotor tanpa omong kotor. Yang pikirannya licik, nipu orang. Ya korupsi tetap jalan terus. Gak ada takut akan Tuhan. Hidupnya gak berubah. Gak ada perubahan menjadi seperti Yesus. Suami yang kasar 10 tahun ikut Tuhan tetap kasar. Gak ada perubahan. Yang kritikal, suka mengkritik, sangat tajam sama orang 10 tahun, tambah tajam. Malah bangga lagi. Ada loh, saya ini suka mengkritik di sana sini, saya vokal. Semua orang yang beda pendapat sama saya habisi semua. Kata-katanya tajam melukai banyak orang, bangga pula. Harusnya berubah menjadi more loving, menjadi pribadi yang lebih mengasihi. Kalau Anda pernah lihat saya dulu khotbah waktu zaman-zaman saya mahasiswa, kasar khotbah saya, saudara. Orang ke toilet itu saya, kamu duduk lagi, gak menghormati Tuhan kamu. Mau ke toilet berdiri gak boleh, saudara. Saya khotbah itu teriak-teriak, makin garang, makin saya rasa itu, wah powerful. Lama-lama saya berubah, saudara. Saya ngelihat Yesus gak seperti itu. Saya dulu pembenaran saya, Yesus pernah khotbah ngomong, kamu ular beludak, wah itu menjadi pembenaran saya. Tapi lama-lama, enggak tuh Yesus enggak seperti itu, enggak kasar dan sebagainya. Lama-lama saya ngalami perubahan, semakin saya kenal Tuhan. Halo amin. Di sini enggak ada orang yang sudah lulus mengenal Tuhan, termasuk saya. Kita semua bisa bertumbuh. Jangan sampai kita berhenti mengenal Tuhan. Itu yang utama. Ini baru poin 1 loh saudara. Amin. Tengok kanan kiri. Mari kita mengejar Tuhan. Mengenal Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Saya singkat aja tentang mengasihi Tuhan. Yesus di Yohanes 12 itu mulai memberitahu kepada murid-muridnya bahwa waktuku sudah dekat untuk kembali kepada Bapa. Makanya di Yohanes 12 ya khotbah bahwa kalau benih itu gak jatuh ke tanah dan mati, ya tetap 1 biji saja. Dia memberitakan bahwa nantinya waktunya sudah dekat. Yang kedua di Yohanes berapa? 12 terus 13, saudara 14 Yesus menjanjikan penghibur. Nanti kalau aku pergi ke Bapa, nanti akan ada penghibur. Yesus memberikan penghiburan-penghiburan. Puncaknya sebelum Yesus mengakhiri khotbahnya, yaitu di Yohanes 14 pas ayat terakhir. Coba, apa bunyinya? Yohanes 14 ayat 31 kalau nggak salah dimunculkan. Ini adalah penutupan dari khotbahnya sepanjang Yohanes berapa?
11, 12, 13, 14 itu penutupannya di situ. Dikatakan begini, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Dan buktinya apa? Bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Rupa-rupanya punchline atau puncak konklusi dari penjelasan Yesus bahwa waktunya sudah tiba. Lalu Yesus itu memberikan perintah baru, hendaklah engkau saling mengasihi. Yesus membasuh kaki. Ya itu pengajaran Yesus. Di ujungnya dia berkata begini, enggak banyak lagi yang aku bisa katakan kepadamu. Tapi ujungnya supaya dunia tahu. Kesimpulannya adalah supaya dunia tahu bahwa aku itu mengasihi Bapa. Dengan bukti aku melakukan segala sesuatu yang Bapa perintahkan. Berarti sentral pesan Yesus itu adalah tentang mengasihi Tuhan. Kita orang Kristen seringkali puas sampai di titik berita tentang Tuhan mengasihi kita. Titik di situ. Memang umat Tuhan perlu mengenal kasih Allah. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan kasihnya itu kekal. Dia sudah mengasihi kita bahkan sebelum kita itu bisa membalas kasihnya. Bahkan waktu kita lagi benci sama Tuhan dan melakukan segala perbuatan dosa, dia sudah mati bagi kita. Kasihnya kekal, tidak ada satupun hal yang kita bisa lakukan atau kita tidak bisa lakukan yang bisa menghentikan Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Dia mengasihi kita. Katakan amin. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Ternyata pesan sentralnya Yesus adalah dia ngomong bahwa supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, berarti saudara setelah Anda sadar bahwa Anda dikasihi Tuhan, sekarang Anda harus hidupi kehidupan dengan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Bahkan Yesus pun berkata hal yang sama kepada Petrus. Petrus itu membual bahwa aku yang paling mengasihimu, aku gak akan pernah meninggalkanmu. Ternyata ujung-ujungnya dia menyangkal, dia gagal, saudara. Dan satu kali setelah pasca kebangkitan Yesus dari kubur, Yesus menjumpai Petrus. Lalu apa kata-kata pertama? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, berarti ini adalah sesuatu yang sentral. Kenapa saudara? Karena ketika engkau sadar bahwa engkau dikasihi dan kemudian Anda itu bangkit untuk mengasihi Tuhan, maka kalau Anda itu mengasihi Tuhan, Anda akan mentaati semua perintahnya. Anda ke gereja, Anda ke CG, Anda pemuridan, itu gak jadi beban. Kenapa? Karena Anda mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kenapa beberapa orang mengatakan pemuridan itu melelahkan, terlalu menuntut, kami gak bisa. Itu standarnya terlalu tinggi. Itu gak berlaku bagi orang yang jatuh cinta sama Tuhan. Orang yang jatuh cinta sama Tuhan, pemuridan tidak melelahkan. Pelayanan itu menuntut. Hidupku kayak dirampok sama Tuhan. Apalagi di GMS itu harus double-double 3 kali kebaktian. Orang yang jatuh cinta malah sukacita. Ini bukan membangga-banggakan lagi ya, saudara. Istri saya itu kapan hari 2 minggu berturut-turut khotbah 7 kali, saudara. Itu kalau bukan karena sukacita dan jatuh cinta sama Tuhan, berat saudara melakukannya. 7 kali gak dibayar pula. Gak ada persembahan kasihnya. Bapak Ibu, itulah pesan sentral. Anda gak mungkin bisa taat kepada Tuhan kalau Anda gak bertumbuh mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan perhitungkan. Kalau Anda mengisi hidup Anda untuk mengasihi Tuhan, hidup Anda akan berbobot. Amin. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Melayani Tuhan. Apa saudara? Mengenal, mengasihi, melayani. Jangan dibalik. Banyak orang kebalik. Melayani, mengasihi, mengenal. Makanya banyak orang pelayanannya penuh dengan keluhan-keluhan. Kenapa? Karena pelayanannya gak lahir karena dia mengasihi. Dan gak lahir karena dia mengenal. Tapi kalau Anda itu kenal Tuhan, semakin Anda kenal, semakin Anda mengasihi Tuhan. Semakin Anda mengasihi Tuhan, melayani Tuhan itu akan menjadi sukacita. Dan pelayananmu pasti akan berdampak.
Jangan dibalik. Kalau Anda balik, rumusnya keliru. Makanya beberapa orang Anda mengeluh. Kenapa kok aku pelayanan nggak dibagi nasi kotak? Macam-macam. Ngomel. Yang pemain musik, aduh ini alat musiknya kuno. Ngomel melulu. Melayani nggak sukacita. Tapi kalau Anda melayani karena lahir, karena pengenalan, karena kasih. Oh saudara, Anda akan melakukannya walaupun itu pelayanan berat, gak ada yang memuji-muji, gak ada yang tepok-tepok pundak saudara, gak ada yang say thank you kepada saudara. Kalau itu lahir karena cinta dan karena kenal, sukacita yang mengalir. Katakan amin. Khususnya Asyar, Anda harus melayani dengan sukacita, amin. Kalau Anda shalom tapi bibirnya ditekuk-tekuk, susah. Semua harus melayani. Ya, saya tutup dengan ini, saudara. Satu kali Paulus berkata begini, aku ada sebagaimana aku ada itu karena kasih karunia. Tapi, kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku tidaklah sia-sia. Itulah sebabnya aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Ini orang berani ngomong begini, semua kasih karunia kebaikan Tuhan dalam hidupku tidak pernah sia-sia. Dengan kata lain, dia sadar kalau Tuhan itu memberikan kasih karunia, anugerah, talenta, kemampuan, bakat, itu semua kasih karunia tidak boleh disia-siakan. Kasih karunia ini harus menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Katakan amin. Kalau Anda punya dua toko, yang satu toko baju, yang satu toko toko komputer misalnya, toko handphone. Ternyata yang toko handphone ini rugi terus. Yang toko baju ini, ya ampun, untung terus. Omsetnya tambah lama tambah gede. Untungnya gede. Anda kalau punya dana lebih, Anda invest ke toko yang mana? Pasti ke toko yang untung bukan yang rugi. Yang invest ke toko yang rugi itu mungkin agak, sebentar gatel. Nggak mungkin. Kalau orang logiknya itu jalan, pasti dia akan kocorkan dana kepada toko yang untung. Tahukah saudara, Alkitab berkata, akulah pokok anggur, bapakku pengusahanya. Ternyata bapak itu seorang pengusaha, makanya ketika ada carang yang tidak menghasilkan buah, dipotong. Sementara carang yang sudah berbuah, malah dibersihin supaya lebih banyak berbuah. Karena dia berpikir seperti apa? Investor. Dengan kata lain, Tuhan itu menginvestasikan banyak hal. Kebaikan, kasih karunia, berkat, kekuatan, kemampuan, keterampilan, bakat, talenta, spiritual gift dalam kehidupan kita. Waktu itu ternyata bukannya tidak ada tujuan. Ternyata tujuannya adalah Tuhan ingin kita berbuah. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilihmu dan aku telah menetapkan engkau untuk menghasilkan buah. Berarti semua hal yang nempel dalam kehidupan kita itu adalah kasih karunia. Dan yang Tuhan mau adalah Anda melayani Dia. Amin. Hasilkan buah bagi kerajaannya. Demikianlah orang akan mengenal kita sebagai murid-muridnya ketika kita berbuah banyak. Satu kali di kitab Mazmur pernah ada satu ayat di Mazmur, saya terakhir ya, setelah itu kita selesai. Mazmur pasal yang ke 65 ayat 4. Oh sorry, bukan. 116 ayat 12. Bagaimanakah ku balas segala kebaikanmu. Ini ayat. Bagaimana akan ku balas Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Renungan dari penulis Mazmur ini, dia merenungkan gimana ya aku bisa balas kebaikan Tuhan. Gimana aku bisa balas kebaikan Tuhan. Anda mau tahu gimana caranya membalas kebaikan Tuhan? Terlalu murah kalau Anda itu cuma membalas kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur tok. Kalau Anda mau membalas kebaikan Tuhan itu, persembahkanlah tubuhmu. Berikan hidupmu, layani Tuhan. Jangan cuma sekedar datang di gereja memberikan persembahan. No. Bukan hanya uangmu.
Tapi hidupmu, katakan amin. Hiduplah bagi Dia. Kalau Anda membalas kebaikan Tuhan hanya dengan ucapan syukur, itu terlalu murah. Kalau Anda mau membalas kebaikan Tuhan adalah, Tuhan, selama hidupku aku akan isi dengan aku mau melayanimu. Kalau Anda isi kehidupan Anda dengan 3 hal ini, Anda bertumbuh mengenal Dia, ginosko. Anda bertumbuh mengasihi Dia dengan bukti Anda taat. Bukti bahwa Anda mengasihi adalah Anda taat. Dan yang ketiga, Anda bertumbuh di dalam melayani Tuhan dengan bukti Anda menyerahkan hidup Anda. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai persembahan. Tambah aneh. Amin saudara. Kalau Anda isi hidup Anda dengan 3 ini, satu kali kelak, ketika kita datang kembali ke rumah Bapa, kita tidak didapatinya terlalu ringan.